Oke, kemarin kita terakhir membahas persamaan bidang, contoh yang ketiga belum ya. Tapi ya oke. Kita lihat contoh ketiga, saya buka aja karena ini perlu gambar. Kalau saya gambar suka malah jadi interpretasinya nggak kelihatan. Oke, kembali diingatkan bahwa yang namanya vektor tuh soalnya suka banyak variasinya, perlu ide itu ya. Kayak soal ini bayangkan. Buktikan jarak dari titik, ini ada titik X0, Y0, ke bidang ini. Ada sebuah bidang ini, adalah ini mau diapakan gitu sama kita ya. Nggak kebayang, perlu ide. Ide-idenya itu harus lewat latihan soal. Nggak bisa diberikan, nih metodenya gini, mikirnya gini gitu. Tiap soal beda-beda gitu ya. Jadi nggak ada pola umum. Coba. Tapi ya intinya menggunakan ya proyeksi, kemudian rumus cos itu yang U kali V sama panjang U kali panjang V. Mungkin ada konsep vektor satuan dan lain-lain itu. Oke, kita lihat dulu secara gambar dulu ya. Ini harus dihitung sama kita hitungannya, jaraknya. Jarak dari sini ke bidang itu berarti harus tegak lurus ditarik ke bidang. Oke, kita lihat. Ini. Vektor normal bidang kita tahu dari persamaan bidang ini. Vektor normalnya adalah A, B, C. Ya, vektor ini. Tapi saya mau pengen tahu jaraknya kan yang ditanya. Karena vektor normal ini nggak tunggal, kelipatannya juga bisa. Oke, untuk itu saya ambil titik sembarang. Ya, bukan titik sembarang, sebuah titik. Jangan sembarang ya, ini salah. Sebuah titik di bidang. Karena persamaan bidangnya tahu, ya ambil aja X-nya misalkan 1, Y-nya 2, Z-nya dihitung gitu ya, kalau persamaan bidangnya udah diberikan. Ini nggak tepat sebarangnya. Ambil sebuah. Aduh tulisannya susah. Sebuah titik di bidang. Misalkan titik ini. Oke. Kemudian bentuk vektor dari titik ini yang diketahui, yang mau dihitung jaraknya ke bidang. Ini bentuk vektor. Vektornya tertentu. Karena ininya nggak sembarang ya. Ininya sebuah titik. Jadi PQR-nya udah tertentu. X0, Y0 diketahui. Maka saya bisa bikin vektor ini. Ya. Dari X0, Y0 ke sini. Berarti titik ini dikurangi titik ini. Ini vektornya sudah diketahui karena PQR-nya dipilih tertentu. Ya memang sembarang tapi satu titik tertentu itu ya. Oke. Nah, dari situ kita lihat bahwa kalau vektor ini saya proyeksikan ke vektor normal, itu adalah menjadi jarak yang diminta ya. Gitu. Jarak titik X0, Y0, Z0 ke bidang, sebut saja L gitu jaraknya, sama dengan panjang proyeksi U, ini kalau diproyeksi U, ke vektor normal. Kalau diproyeksikan, jadi panjangnya ini. Normal sendiri sebenarnya bisa panjang sekali, sampai ke bawah terus juga bisa, vektor normalnya. Tapi proyeksinya pas masih di bidang ini ujungnya, proyeksikan. Nah, ini menjadi panjangnya yang harus kita hitung. Nah, panjang vektor proyeksi kan kemarin udah. Panjang vektor proyeksi adalah sama dengan, lihat segitiga ini, sama dengan panjang U cos theta kan? Panjang U udah tertentu. Jadi panjangnya bisa dihitung angkanya. Cos theta. Nah, cos theta-nya jangan menghitung dari mana kita mendapatkan cos theta-nya. Cos theta-nya tak lain adalah sudut antara vektor normal, boleh panjang vektor normalnya, makanya saya tunjuknya sampai sini, dengan vektor U. Vektor normal udah tertentu. Vektor U udah tertentu.
maka kosinusnya bisa kita hitung, yaitu N kali U dibagi panjang N dibagi kali panjang U. Oke, ini ada panjang sama panjang bisa dicoret. Nah, dapatlah itu. U-nya udah tertentu, N-nya udah tertentu. Ini bisa kita hitung. Tapi yang diminta buktikan sama dengan ini. Belum selesai. Buktikan bahwa panjangnya ini, nilai ini sama dengan nilai ini. Oh ya, ini kenapa ada mutlak? Karena ngitung panjang. Kosinusnya kan bisa aja negatif karena ngitung panjangnya jadi dimutlakan. Jadi ini ada mutlak gitu ya. Oke. Nah, U kali N saya kalikan. U ini dikalikan N. Vektor ini kali ini dapat ini. Saya susun yang ada sebagai berikut. AP ini BQ CR dan sisanya AX0, BY0, CZ0 gitu ya di belakang. Nah, ini apa? Ini coba kita lihat. Tadi PQR pada bidang. Kalau PQR pada bidang harus memenuhi persamaan ini kan? Ini kan persamaan bidang. Artinya apa? Kalau X-nya diganti P, Q-nya diganti X-nya diganti P, Q-nya dimasukkan sini Y, Y-nya diganti Q, Z-nya digantikan R, maka akan memenuhi AP tambah BQ tambah CR. Ya, saya masukkan titik ini, disubstitusikan ke sini. Itu akan sama dengan D. Nah, ini adalah ini. AP tambah BQ tambah CR. Ini adalah XYZ-nya diganti titik ini. Dia hasilnya ini haruslah sama dengan D. Ganti sama saya. D. Udah sama. Beres, selesai. Gitu. Sebenarnya yang susah di sini apa? Ide awalnya. Pilih sembarang titik, proyeksikan. Kelihatan bahwa ini panjang proyeksinya. Panjang proyeksi rumusnya udah ada, gampang gitu ya. Yang ide itu, idenya memilih titik, membuat vektor, kemudian diproyeksikan. Kalau ada di petunjuk, pilih titik sembarang dan proyeksikan, soal ini jadi gampang gitu. Tapi kalau nggak ada petunjuk itu, susah mikir idenya. Oke, itu vektor, soal-soalnya agak seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut teorinya. Sekarang ke persamaan garis di ruang. Persamaan garis di ruang nggak sesederhana persamaan garis kayak di bidang XY. Coba ini ya. Saya akan jelaskan, nanti dulu. Apa mending... udahlah dari sini aja. Coba. Gini, untuk membentuk sebuah persamaan garis di ruang, itu kita harus tahu titik yang dilalui garis. Jadi harus ada satu titik di garis itu yang diketahui dulu. Di sini diberikan ini, pada garis. Ya. Dan vektor yang sejajar dengan garis tersebut. Vektornya bisa ditaruh di mana aja ya. Ini vektor V, bisa ditaruh pangkalnya di P, boleh. Mau di luar boleh, kan vektor itu asal sejajar dan sama panjangnya. Vektor yang sama. Jadi untuk membentuk persamaan garis harus ada titik yang dilalui garis dan namanya vektor arah ini. Vektor arah itu vektor yang sejajar dengan garis. Kalau sejajar itu vektornya arahnya boleh ke bawah, sini boleh ke atas, asal garisnya sejajar gitu ya dengan vektor tersebut. Oke, kita akan menentukan persamaan garis yang melalui titik P tadi, jadi garisnya harus melalui titik dan sejajar dengan vektor V. Caranya gimana? Saya buka dulu ini animasinya. Oke, oh ini udah saya ceritanya garisnya
harus punya vektor arah, jadi vektor yang sejajar dengan garis. Langkahnya, nah, ambil titik sembarang. Kalau ini betul-betul sembarang pada garis. Kalau karena sembarang bukan tertentu angkanya, jadi titik Q ini mewakili semua titik pada garis merah ini. Tapi bayangkannya satu aja sembarang, X, Y, Z. Nah, maka vektor PQ sejajar dengan vektor V ya, karena tadi kan garisnya sejajar. Oke. Ini V sejajar dengan PQ. Jadi kalau sejajar apa? Maka vektor PQ kelipatan dari vektor V. Bisa kelipatan positif, bisa kelipatan negatif ya. Karena sejajar ini bisa searah, bisa berlawanan arah. Gitu ya. Oke, ini saya punya ini. Nah, dari sini saya bentuk PQ-nya apa? PQ itu Q kurangi P. X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Ini vektor PQ. Sama dengan konstanta kelipatan ini dari vektor arah. Vektor arah tuh, ini namakan vektor arah ya, yang sejajar dengan garis tuh. Kelipatan dari vektor ABC. Selesai sampai situ sebenarnya, tinggal disusun aja ke bawahnya. Ini ke bawahnya, maka dari sini saya punya X min X0 sama dengan PA, yang komponen 2, Y min Y0 sama dengan PB, Z min Z0 sama dengan PC. Nah, ini persamaan garis di ruang itu seperti ini. Persamaannya ada memuat 3 kayak gini. Ini disebut persamaan parameter garis di ruang. Kenapa persamaan parameter? Karena ini seolah-olah X-nya sama dengan, kalau X0-nya saya pindah, X sama dengan X0 tambah TA. Jadi X-nya fungsi T, Y-nya juga fungsi T, yaitu Y0 ditambah TB, Z-nya juga sama Z0 tambah TC. Gitu ya. Begitu. Sebentar. Ini ada Bapak dokter. Oke, bentar kita pause dulu ya. Saya ada perlu dulu dengan Bapak dokter. Oke, jadi ini kelihatannya aneh kan ya? Ini kelihatannya aneh, tapi ini persamaan garis di ruang. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat sebagai persamaan parameter, saya tulis di sini. Ups, kok di bawah? Jadi di sini X sama dengan X0 itu kan titik tertentu, ABC juga tertentu. Ditambah TA. Y sama dengan Y0 ditambah TB. Z sama dengan Z0 tambah TC. Ini juga sama aja persamaan parameter garis. Jadi X-nya sebagai fungsi T, Y-nya juga fungsi T, Z-nya juga sebagai fungsi T. Kayak persamaan parameter di ruang lebih ya. Oke. Bentuknya garis. Nah, T-nya bisa kita eliminasi dari sini. Kalau kita eliminasi T-nya, ini T sama dengan X min X0 per A. T juga sama dengan Y min Y0 dibagi B. T juga sama dengan Z min Z0 dibagi C. Nah, bisa ditulis gini. Ini juga namanya persamaan garis, tapi namanya persamaan simetrik. Ya, mungkin kayak simetri gitu ya. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini persamaan garis. Testing dulu. Ini suaranya udah lancar? Lancar, Pak. Oke. Lancar, Pak. Nah, begitu. Coba. Ini soal nomor 1 hanya mengulang. Karena mengulang saya langsung buka aja. Ini ya. Oke. Tentukan persamaan simetrik garis L yang melalui titik ini, titik P, dan sejajar vektor ini. Ini vektor yang sejajar ini kadang-kadang disebutnya di soal vektor arah.
dengan vektor arah ini. Gitu. Oke, saya nggak akan langsung pakai rumus akhir. Kita turunkan kayak tadi. Caranya apa? Pilih sembarang titik di garis. Ini. Udah tinggal PQ sejajar dengan V. Berarti PQ kelipatan vektor V. Kelipatan itu kali konstanta. Sudah PQ kelipatan vektor V. Boleh juga V kelipatan PQ. Boleh ya. V kelipatan PQ juga boleh. Nanti ketemunya sama aja di akhir. Udah tinggal kalikan aja PQ-nya apa? PQ Q kurangi P. X min 2, Y min 5, Z tambah 1. Sama dengan kelipatan dari vektor V. Kaliin satu-satu, nongol sendiri. Ini persamaan parametrik. Ini harusnya, oh ya ini, tinggal X min 2 sama dengan 4T, samakan komponennya. Kalau dimintanya persamaan simetrik, ya T-nya dihilangkan. Jadi X min 2 per 4 sama dengan Y min 5 per min 3 sama dengan Z tambah 1 per 2. Begitu. Paham ya? Oke, teorinya vektornya rada gampang, soalnya yang susah-susah. Nah, coba yang ini. Cari persamaan garis yang merupakan perpotongan antara bidang ini dengan bidang ini. Saya buka aja ya supaya gambarnya rada bagus ya. Nih ada dua bidang. Bidang ini abu dan bidang kuning. Cari persamaan garisnya. Tadi kita ingat, pokoknya kalau membuat persamaan garis harus punya titik yang dilalui oleh garis tersebut. Jadi kita harus cari satu titik di sini. Dan vektor arah, yaitu vektor yang sejajar dengan garis. Idenya gimana? Idenya, ya saya cari titik sekutu antara ini. Titik sekutunya ada banyak ya. Kan berupa garis perpotongannya itu. Titik sekutunya. Tapi cukup satu aja titik saya cari di sini. Setelah itu saya udah dapat titiknya gampang lah ya. Nanti satu titik. Setelah itu saya harus mencari vektor arah. Gimana vektor arahnya? Nah, idenya saya cari satu titik lagi. Jadi tadi udah dapat satu titik, kata di sini tertentu. Dengan menyamakan ini nanti persamaan bidangnya. Cari satu titik lagi. Vektor arahnya ya vektor tadi. Dari, katakan ini titik P, udah didapat. Ini titik Q, ya vektor PQ. Vektornya pada garis ini juga kita pilih. Jadi saya memilih dua titik di perpotongan bidang ini. Satu titik untuk persamaan bidangnya, yang dua titik itu untuk membentuk vektor arahnya. Gitu ya. Oke. Jadi carinya dua titik. Oke, ini saya eliminasi salah satu. Mana yang dieliminasi ya? Oh, X ya. Tinggal ini dan ini. Kita kurangi menjadi persamaan ini dikurangi ini ya. Yang bawah kurangi yang atas. X-nya hilang. 5 kurangi min 2 jadi 7. 4 dikurangi min 10 jadi 14. 28 dikurangi min 28 jadi 56. Nah, tinggal satu persamaan. Berapa Y dan Z-nya? Karena diperoleh satu persamaan dengan dua bilangan nggak diketahui, kita bisa pilih bebas. Pilih aja Y-nya berapa, nanti ketemu Z-nya. Pilih Y-nya yang lain, ketemu Z-nya yang lain. Karena ini memang banyak. Solusinya kan banyak nih. Dan memang ini kan perpotongan dua bidang, banyak titik sekutunya. Nah, saya pilih ini. Oh ya, ini saya bagi 7 dulu. Kemudian saya pilih aja sembarang aja. Y1-nya mau 200 juga boleh. Y1 gitu ya, saya pilih. Z1-nya masukkan ke sini, dapat Z-nya berapa? Hitung. Kalau Y-nya 0, Z-nya berarti 4. X-nya berapa? Masukkan ke salah satu persamaan ini. X-nya.
Y0, set 4, maka X-nya bisa dihitung. Kalau dihitung didapat segitu. Itu 1 titik. Saya sebut titik P. X, Y setnya ini. Satu lagi. Pilih X, Y2-nya 8. Ini saya pilih 8. Sebenarnya kenapa pilih 8? Supaya gampang. Ini kan kecoret. Maka setnya 0. X-nya masukkan ke salah satu dari persamaan ini. Diperoleh ini X-nya. Oke, jadi saya punya titiknya. Titik P dan titik Q. Maka vektor arah garisnya, kita bikin vektor PQ boleh. Vektor QP juga boleh ya, vektor arahnya. Vektor arahnya PQ dan melalui titik P. Atau boleh juga vektor arahnya PQ dan melalui titik Q. Udah tahu titik, satu titik di garis, dan satu vektor arah, ya kayak nomor 1 ngerjakannya, tinggalan. Jadi intinya mendapatkan satu titik di garis dan satu vektor arah. Maka persamaan garis sebenarnya udah selesai gitu ya. Caranya standar kayak nomor 1. Oke. Ada pertanyaan? Absen dulu ah. Siti Eri. Belum ada, Pak. Belum ada pertanyaan. Oh, belum ada. Siri dari Jawa ya. Medok. Jose. Si Jose nih baong. Ya, Pak. Nama kamu salah nggak pakai NIM? Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Nanti pokoknya kalau di matching ya nggak dianggap nggak hadir kalau nggak itu nggak ada. Eudia. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Maulana. Hadir, Pak. Kamu nggak bosan ketemu saya lagi? Enggak, Pak. Saskia Aurelia. Hadir, Pak. Rizky, kamu kenapa sampai nggak lulus ya tahun lalu? Saya sakit, Pak, kemarin, Pak. Oh, ya. Jadi kehadirannya kurang, Pak. Kehadiran sih nggak terlalu masalah, tapi jadinya nggak ngikutin ya. Ya, Pak. Soalnya yang lain lulus semua kan ya kelas saya? Iya, Pak. Benar. Iya. Adlina? Hadir, Pak. Adlina hadir. M. Yogik? Hadir, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya akan membahas konsep hasil kali silang. Ini juga cuma ngitung, tapi soal variasinya nanti di tutorial ya. Bisa rada aneh-aneh gitu. Nah, hasil, jadi di depan ada hasil kali titik, sekarang hasil kali silang. Kalau hasil kali silang itu hasilnya vektor. Ya. Jadi kalau kita punya vektor U yang isinya ini lebih tebal, kayaknya lebih jelas. Vektor U dan vektor V. Ini. Hasil kali silang didefinisikan sebagai berikut. Jadi, nggak boleh dibalik ya. Kalau U kali V dengan V kali U itu beda. Kalau hasil kali titik, U dot V dengan V dot U itu komutatif. Nah, kalau hasil kali silang nggak komutatif. Kalau nggak komutatif, jadi kan nggak umum. Itu harus diingat-ingat bahwa hasil kali silang tidak komutatif. Nah, apa yang dimaksud U kali V? Itu caranya gini. Ini pasang vektor satuan IJK. Ingat I itu 1000, J itu 010, ini 001. Itu. Nah, kemudian kalau U kali V, ini harus dipasang vektor U di sini, baru vektor V. Nggak boleh dibalik ya. Kalau dibalik, ini V dulu, ini U, berarti V kali U. Hasilnya nanti jadi minusnya. Jadi beda itu ya hasilnya. Nah, ini apa? Ini ngitung determinan matriks 3x3. Cara ngitungnya ada dua macam. Kalau di SMA mungkin ada yang namanya cara Sarus,
Itu ini dikaliin gitu ya. Ditambah ini dikaliin yang 3 komponen, ditambah yang ini dikaliin, dikurang yang ke arah sini. Saya nggak akan mengajarkan cara itu, tapi ngitungnya pakai cara ini. Nah, setelah IJK ini disusun gini, kita iris yang I. Yang I ini diiris, ini dibuang. Tinggal ini kelihatan 2 kali 2, kita hitung determinan matriks 2 kali 2. Determinan matriks adalah ini kali ini, dikurangi ini kali ini. Itu ini yang saya hitung. U2V3 dikurangi U3V2. Kasih ini vektor satuan I kali vektor satuan I. Kemudian ditambah ini sekarang jalan jadi jalan sepanjang baris ini. Sekarang yang J diiris. Tinggal ini. Nah, khusus yang J yang kedua ininya tandanya minus di sini. Minus ya. Kembali ini setelah dibuang ada matriks 2 kali 2 lagi ini. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Adalah ini. U1V3 min U3V1. Ingat ini tandanya minus ya yang kedua. Ditambah sekarang yang K kita iris. Sepanjang baris dan kolomnya. Yang K plus lagi. Jadi koefisiennya plus, min, plus gitu ya. Yang K ini sama tinggal ini kali ini dikurangi ini kali ini. Nah, ini adalah namanya U kali V. Hasil kali silang, tapi kalinya itu ya. Kalau yang hasil kali titik disebutnya U dot V, ini U cross V. Oke, hasilnya vektor ini ya. Ini komponen X-nya, ini komponen Y-nya ada minusnya, ini komponen Z-nya gitu ya. Oke. Misalkan U dan V 3 buah vektor, maka U kali V itu tegak lurus U, dan U kali V juga tegak lurus V. Jadi saya gambarkan, kalau saya punya vektor ini U, vektor V, V bisa digambar di mana aja, tapi saya satukan semuanya ini vektor V, maka hasil kalinya tuh U kali V itu tegak lurus kedua vektor tersebut. Ya, meskipun U dan V-nya nggak saling tegak lurus, misalnya U-nya gini, V-nya gini, hasil kalinya gimana? Tegak lurus keduanya. Ya. Nah, arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Arahnya itu ditentukan oleh ini. Kalau U kali V, ya, U kali V, maka lihat ujungnya U diputar ke ujungnya V. Kalau diputar ke sini, baut akan turun ke bawah ya. Jadi ini sebenarnya hasilnya ini. U kali V. Kalau V kali U ngelihatnya ujung V ke ujung U. Kalau diputar baut ke arah mutar gini, dia akan ke atas. Ini V kali U. Jadi U kali V dengan V kali U saling berlawanan arah. Panjangnya sama. Gitu ya. Oke, jadi U kali V tegak lurus U kali V juga tegak lurus V. Akibatnya, kalau ini kita lihat sebagai satu vektor, sebutlah vektor W gitu ya. W tegak lurus U. Berarti dot produk antara W dengan U, kalau ini komutatif kalau dot produk ya, 0. Kenapa? Karena saling tegak lurus. Jadi vektor ini dengan vektor ini, kalau di dot produkan hasilnya 0. Demikian juga vektor hasil kali silang ini di dot produkan dengan vektor V hasilnya 0. Ya. Karena saling tegak lurus tadi. Ini udah saya jelaskan tadi, membentuk right handed triple tuh yang tadi hukum baut tadi ya. Jadi kalau ini U
ini V, maka U kali V itu diputar ke sini. Berarti bautnya ke dalam, ke sana ya. Ini U kali V-nya. Tolong kalau saya salah dikasih tahu. Kalau baut diputar searah jarum jam, maka bautnya ke dalam. Meskipun di jurusan mesin, banyak juga baut yang terbalik ya arahnya. Diputar gini malah lepas, diputar gini malah makin ke dalam gitu. Tapi ini baut yang umum. Kemudian kita punya kalau di hasil kali titik rumus ini. Sebentar. U kalau di hasil kali titik, hasilnya skalar kalau hasil kali titik itu sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta. Nah, kalau di hasil kali silang punyanya ini. Panjang. Kenapa dihitungnya panjang? Karena ini hasilnya vektor. Ini kan hasilnya vektor yang di dalam pagar ini. Itu sama dengan panjang U kali panjang V kali sin theta. Sudut antaranya. Ini kenapa ada pagarnya? Kalau gini nggak bisa. Kalau gini hasilnya vektor. Sedangkan yang ini kan skalar. Panjang, panjang, sinus. Jadi ini ada pagarnya. Kalau yang atas nggak perlu dipagerin karena ini hasilnya udah skalar. Bilangan. Oh, ini vektor dihitung panjangnya. Itu ya, hasil kali titik. Oke. Sehingga dari situ, sebentar. Saya kemarin kirim WA ke grup karena di diktat saya ada yang kurang dikit. Sebentar, saya malah sekarang lupa apa yang saya kirim ke grup dosen. Saya lihat dulu. Atau nanti aja. Oke, kita lihat soal-soalnya. Cari persamaan bidang yang melalui 3 titik ini. Pakai konsep yang sebelumnya bisa ya. Coba. Tapi sekarang mau pakai konsep hasil kali silang. Mana? Oke, ini. Sebentar, ini kenapa yang nggak jalan WhatsApp saya yang web? Kali aja dulu. Sebentar, saya perlukan nanti untuk kurangnya di mana itu. WhatsApp web. Udah antepin. Oke, tentukan persamaan bidang yang melalui 3 titik PQR dengan koordinat ini. Ini ilustrasi aja. Titiknya kan di ruang. Nah, bagaimana? Ingat, selalu ingat. Untuk membentuk persamaan bidang, ya, untuk menentukan persamaan bidang, kita perlu apa? Titik yang dilalui bidang satu aja, dan vektor normal. Saya ilustrasikan di sini ya. Jadi untuk bikin persamaan bidang, ini katakan bidangnya, saya perlu titik yang dilalui. Di soal udah dikasih 3 titik ya, cukup dipakai 1 aja. Misalkan titik yang Q atau yang P boleh ya. Dan vektor normal yaitu vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, kalau kembali ke soal ini, titik yang dilalui bidangnya ada 3, ya pakai aja salah satu. Vektor normalnya mana? Vektor normalnya perlu membuat vektor yang tegak lurus terhadap bidang PQR ini. Ya, bidangnya kan melalui 3 titik ini. Gimana mendapatkannya? Nah, saya bikin vektor PR dan vektor PQ. Kalau vektor PQ dikali silangkan dengan vektor PR, kan tegak lurus keduanya. Jadi tegak lurus bidang. Ilustrasinya lagi. Jadi itu saya bentuk vektor ini PQ. Saya bentuk vektor PR. Saya kalikan vektor ini kali silang. Nah, itu kan tegak lurus keduanya.
Kalau tegak lurus keduanya berarti tegak lurus bidang. Itu vektor normalnya. Bidang kalau udah ada titiknya, udah ada vektor normalnya, udah gampang membentuk persamaan bidangnya. Udah standar. Oke, kita lanjut di sini ya. Jadi tetapkan vektor ini PQ dan PR. Nggak harus ini, boleh juga vektor QR dan PR boleh. Pokoknya 2 vektor di sini di bidang ini. Kita crosskan vektor yang tadi. Ini kita hitung. Ya, kayak tadi vektor N ini U kali V atau PQ kali PR jajar. IJK 3 ini. Kemudian hitung kayak tadi ini diiriskan 3 kali min 3 dikurangi ini kali ini. Hasilnya ini. Itu kasih yang arah X. Jadi vektor satuan I. Yang J, jangan lupa minus yang J. Minus ininya, minus J. Ininya 3 kali min 3, min 9 dikurangi ini kali ini. Min 15. Dan yang K, ini diiris yang K. Tinggal 3 kali min 1 dikurangi 3 kali min 3. Oke, saya sebenarnya rada nggak serak nulis pakai IJK. Panjang, bukan nggak serak itu. Saya biasanya pakai siku aja gini. Daripada nulis min 14I ditambah 24J ditambah 6K gitu. Saya lebih senang nulis gini aja. Nah, ini vektor normalnya. Maka ini vektor normalnya. Bidangnya melalui 3 titik ini tadi. Gitu ya. Tapi saya bikin jajaran genjang supaya kayak bidang. Kalau gini kayaknya segitiga aja. Padahal ini bidang luasnya tak hingga. Terus ke kiri, ke bawah, ke atas, ke kanan. Dibalik ngomong. Ini ke kiri, ini ke kanan. Oke, caranya kemarin gimana? Kita lihat ini. Bidang melalui titik P, vektor normalnya diketahui. Pilih sembarang titik di bidang. X, Y, Z. Titik S. Udah tinggal PS kali normal harus 0. Karena normal tegak lurus terhadap PS. PS kali normal 0. PS adalah S kurangi P. S kurangi P-nya tadi. X min 3, Y min 3, Z tambah 5. Kok ini sih? Oh, P-nya ini, sorry. Ini mah PQ. P-nya ini. X kurang 1, Y tambah 2, Z kurang 3. Dikalikan vektor normal, 0. Ini enggak saya hitung ya, sebenarnya belum berakhir, harusnya dihitung. Min 14 ini, ditambah 24 ini, ditambah 6 ini, sama dengan 0. Gitu. Jadi referensinya ingat, kalau persamaan bidang, harus 1 titik dan 1 vektor normal. Oke. Lanjut lagi. Nah, apakah ini komutatif? Periksa ya, ini ngitung aja. Ternyata tidak nanti ya. Ini. Kalau U kali V, ininya U dulu, ini V. Saya hitung dapatnya ini. Kalau V kali U, saya hitung ininya V dulu. Ini V dulu, baru U. Dihitung. Kita lihat ini minusnya nih. Lihat, kalau ini diminuskan menjadi ini. Ya. Semua, ini kalau diminuskan jadi ini. Ini diminuskan jadi ini. Jadi saya punya hubungan U kali V itu sama dengan minus dari V kali U. Artinya besar vektornya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, itu mah gampang lah ya. Tunjukkan secara geometri U kali V adalah luas jajaran genjang seperti pada ini. Jadi, kalau ini ada vektor U, ini ada vektor V, kalau saya cross-kan dan dihitung panjangnya, itu sama dengan luas jajaran genjang ini.
Oke, kita lihat ya. Ini. Nah, hitung aja. Misalkan tinggi jajaran genjang H. Ingat luas jajaran genjang adalah alas kali tinggi ya. Jadi panjang V kali H. Luas jajaran genjang adalah panjang V kali H. Nah, H-nya gimana ngitungnya? H-nya. H itu sama dengan panjang U sinus alfa kan? Betul? Sin alfa itu kan H dibagi panjang U. Sin alfa sama dengan H dibagi panjang U. Jadi H itu sama dengan panjang U kali sinus alfa. Ini. Sinus alfa gimana ngitungnya? Tadi kan udah ada rumusnya sinus. Mana? Ini. Ya, sin alfa adalah panjang UV dibagi panjang U kali panjang V. Masukkan ke jawaban kita. Ini apa sih? Lah, gimana sih? Sampai sini saya hitung dulu sendiri ya. Ada bingung saya lihatnya itu. Coba saya lanjut. Ini saya crop dulu supaya gampang nulisnya, pindah sini. Oke. Jadi sama dengan apa? Panjang V, ini salin aja. Panjang U, gitu kan? Langsung ya. Ini kan panjang V kali panjang U sin alfa tuh menurut rumusnya langsung. Ini. Panjang V kali panjang U sin alfa sama dengan ini. Oh ya, yang di sini berarti udah langsung. Ini tak lain adalah V kali U. Panjang V kali U. Sama juga dengan panjang U kali V. Kan V kali U dan U kali V hanya berbeda minus. Kalau panjangnya ya sama aja. Oke, begitu. Oke. Yang ini nggak akan saya bahas. Kalian lihat di buku teksnya. Saya buka aja ya yang ini. Biar di videonya ada ini. Biar kalian bisa lihat. Jadi bahwa kalau ada 3 vektor U kali V cross di dot produkan dengan W. Ini jadi ada U, ada V, ada W. Ya, W nggak harus tegak lurus ketiganya. Maka W dot ini itu merupakan volume, ini namanya paralel epip gitu ya. Kayak balok miring gitu. Ya, ini dibaca aja sendiri, nggak terlalu penting. Nah, kita istirahat dulu sebentar ya. 3 menit aja sampai 7.53. Nanti kita masuk ke pasal baru yang mudah ini. Mudah. Oke, saya pause dulu. Oke. Kita masuk, ini pendek rasanya, cuma berapa 2 halaman gitu. 3 panjang juga. Tapi selesailah ini cepat. Mana? Nah, fungsi bernilai vektor. Mudah ini. Mudah teorinya ya, di soalnya nanti bisa susah. Nah, coba kita baca aja, saya juga lupa ini kalimat-kalimatnya. Jadi intinya mau mengamati gini. Ada partikel ini yang bergerak ngikuti kurva biru. Bisa di bidang, bisa di ruang. Ini gambarnya di ruang partikel ini. Gitu ya. Nah, posisi partikel setiap saat itu dinyatakan sebagai vektor RT. Jadi gini, saya gambarkan di
OneNote. Ini ada jangan merah lah koordinatnya, hitam. Ini di ruang nih ada partikel bergerak seperti ini, gerak misalkan partikelnya, gitu ya, di ruang bergerak dia. Nah, posisi partikel pada saat T tertentu mau dinyatakan sebagai RT, sebagai vektor. Ini. Misalkan waktu T-nya 0 dia. Waktu T-nya 0 misalkan ada di sini. Di mana sini? Nah, di sini. Maka posisinya ini, posisi dia adalah R0. Jadi nanti R itu komponennya 3 ya. R itu berarti ya vektor dia. Berapa X-nya pada saat T-nya 0, Y-nya fungsi waktu, X, Y, Z. Z pada waktu T-nya 0. Nanti katakan waktu T-nya 1, T-nya 1 dia sampai bergerak ke sini, katakan arahnya. Waktu T-nya 1 sampai sini. Nah, ini vektor posisinya si partikel mau dinyatakan R1 gitu ya. Ya, katakan Q ini. Tergantung koordinat Q. Misal Q-nya titiknya ABC. Nah, maka posisinya dia ABC. Jadi setiap saat posisinya dinyatakan vektor gitu ya. Posisinya. Kenapa gitu? Akan memudahkan kita ngitung kecepatan dan percepatannya. Oke, jadi posisi partikel setiap saat dinyatakan sebagai vektor. Ini sebentar. Ini saya udah nggak perlu ya. Saya hapus dulu. Nah, posisinya setiap saat itu. X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian, fungsi waktu. Nah, ini dinamakan sebagai fungsi yang seperti ini bernilai vektor. Jadi fungsi bernilai vektor itu sebut ada fungsinya F besar. Namanya fungsi bernilai vektor ya hasilnya itu vektor. Bentuknya seperti ini kalau di bidang 2 komponen. Atau seperti ini saya lebih senang nulisnya gini, vektor. Atau kalau 3 komponen di ruang seperti ini geraknya. Atau vektornya pakai kurung siku juga boleh gini ya. Nah, kita lihat kalkulusnya. Yang pertama, saya nggak akan panjang lebar. Kalau kita mau ngitung limit dari fungsi bernilai vektor, tinggal limit masing-masing komponennya aja. Jadi limit dari T menuju C dari ini apa? Ya hitung limit ini masing-masing. Ya ada 3 yang harus dihitung limitnya. Kalau dia di ruang. Kalau di bidang ya 2 komponen. Turunannya mudah aja. Turunan dari fungsi bernilai vektor gini, ya tinggal turunkan masing-masing komponennya. Integralnya, integralkan masing-masing komponennya. Jadi sebenarnya kayak turunan, integral, dan limit yang biasa, cuma ada 3 buah aja atau 2 buah tergantung vektornya ya. Gampang jadinya. Hanya tadi di awal saya bilang, ini meskipun 3 halaman, gampang. Operasi aljabarnya. Ini nggak ada yang aneh, jadi nggak harus mengingat-ingat khusus. Kalau apa tadi, kalau hasil kali silang kan nggak komutatif. U kali V, U cross V dengan V cross U beda. Yaitu minusnya. Itu harus diingat-ingat. Kalau lurus-lurus gini mah gampang. Ini nggak akan lupa kanannya, karena kalau turunan ya turunan masing-masing. Kali konstanta bisa ke depan. Kalau ini skalar, ini fungsi skalar ya. Kali fungsi vektor, ya turunannya kayak perkalian biasa aja, kayak nurunin turunan dari hasil kali. Ini kali turunan yang 1 ditambah yang ini diturunkan kali ini.
Kalau vektor, dot vektor, sama aja rumusnya. Cuma dotnya di bawah ya, titiknya. Hasil kali titiknya. Turunan yang satu kali yang kedua ditambah ini tetap kali turunan. Nah, yang ini agak khusus. Nggak khusus juga. Gini, saya mau review aturan rantai. Kalau saya punya f fungsi dari u, u-nya sendiri fungsi dari x, maka df dx kita ngitungnya harus turun dulu ke u kali du dx. Contohnya, f-nya misalkan sin dari u. U-nya sama dengan x kuadrat. Jadi df dx, kalau df du itu ya cos u aja turun ke u. Tapi kalau df dx, f nggak bisa turunin ke x karena fungsi dari u. Jadi harus turun dulu ke u dikali du dx. Sama dengan cos u kali du dx-nya 2x gitu ya. Oke, aturan rantai seperti ini berlaku juga di fungsi vektor. Kalau f fungsi dari h, h-nya sendiri fungsi dari t. Maka df ini seluruhnya dt ini kan turunan ke t sama dengan df dh ini hati-hati. Ini tuh d. Kalau f aksen h artinya df dh kali dh dt. Oke, rumusnya normal-normal saja. Saya coba hitung dua contoh ini. Saya crop aja ya. Biar dihitung manual lah. Oke. Nah, diberikan f besar itu fungsi bernilai vektor itu, saya lebih senang nulis f besarnya gini. Cuma dua komponen i dan j, jadi t kuadrat ditambah t, satunya lagi e pangkat t gitu ya, nggak pakai ij. F aksen apa? F aksen t. Ya udah turunin aja masing-masing. 2t ditambah 1, e pangkat t turunannya e pangkat t. Turunan 2-nya terhadap t, ya turunin lagi ini. Kalau dicoret. Nah, turunin, ini diturunkan menjadi 2t menjadi 2, satunya jadi 0, e pangkat t tetap. Kemudian sudut antara ini dan ini, ya kita hitung dulu ini. F aksen 0, 2 kali 0 tambah 1 jadi 1, e pangkat 0, 1. F double aksen di 0, vektor ya. Konstanta 2 ya 2, e pangkat t, e pangkat 0, 1. Sudut antara ini dan ini pakai rumus cosinus. Saya punya cos theta sama dengan apa? Turunan aksen di 0 dot turunan 2 aksen di 0 dibagi panjang masing-masing. Aduh, nulis notasinya panjang. Menyebalkan ya. Coba aksen di 0. Ya, tinggal kalikan saya ini. Ini kali ini berarti 1 kali 2 ditambah 1 kali 1. 1 kali 2 ditambah 1 kali 1. Panjangnya akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dikali yang ini 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, tinggal dihitunglah angkanya berapa. Oke. Tentukan turunan dari ini. Nah, oke. T pangkat 3 FT. Yang B ya.
turunan dari T pangkat 3 FT. Mudah aja ini pakai perkalian sama dengan turunan ini dikali ini tetap. Nanti kita masukkan F-nya belakangan. Ditambah yang ini tetap kali turunan ini ya. Pakai rumus perkalian. Ya udah tinggal masukkan 3T kuadrat. F-nya tadi apa? F-nya ini. Kali vektor T kuadrat tambah T, koma E pangkat T, ditambah T pangkat 3. Ini turunannya tadi terhadap T ini 2T ditambah 1, E pangkat T. Selesai. Begitu saja. Integralnya, integralkan masing-masing komponen. Integral fungsi vektor sama dengan integral mana fungsinya tadi? Ini T kuadrat ditambah T, E pangkat T, dt. Integralkan aja per komponen. Ini diintegralkan menjadi 1/3 T pangkat 3 ditambah T itu dari setengah T kuadrat gitu ya. E pangkat T diintegralkan E pangkat T. Tambah konstanta. Jangan lupa. Konstantanya vektor. C1, C2. Integral nggak pakai batas, ada konstantanya. Ini dua komponen, tentunya konstantanya juga harus vektor. Ini ada 0,1 kok pakai batas. Kalau pakai batas ya nggak usah pakai konstanta. Masukkan batasnya 0,1. Masukkan T-nya 1 menjadi 1/3 ditambah setengah, E pangkat 1. Dikurangi, masukkan 0. 0, E pangkat 0, 1. Sama dengan, ini berapa? 5/6, E pangkat 1 ya E dikurangi 1. Gitu. Oke. Paham tidak Nurah Hasna? Masih paham, Pak. Siti Eri? Masih paham, Pak. Naufal Afdal? Iya, Pak, masih ngikutin. Oke. Dian Hidayat? Siapa? Kamu salah lagi bikin daftar hadirnya. Lihat yang teman-temannya. Nanti kamu dianggap nggak hadir. Diubah dulu. Oke. Saya lanjut lagi. Ini saya nggak mau nurunin, diterima aja dengan hati senang gitu ya. Bahwa vektor kecepatan itu sama dengan arahnya sama dengan vektor singgung dari gerak. Jadi saya jelaskan di sini, tapi penurunannya nggak akan saya bahas. Kalian nanti bosan di situ, penurunannya juga nggak terlalu perlu. Yang penting gini. Gini ya. Ini saya di bidangnya supaya gampang, di ruang mah susah. Kalau ada gerak partikel seperti ini, ya tadi kan posisinya setiap saat dinyatakan sebagai R vektor ya. Nih. Dalam posisi di P, RT. Posisinya setiap saat sebagai fungsi T. Ini ada dua komponen kalau di bidang. Maka kecepatan itu kan vektor ya, kecepatan adalah R aksen T. Cara nuruninnya tadi, contoh tadi. Nah, maka si kecepatan ini arahnya adalah sama dengan garis singgung ini. V. Jadi kalau suatu saat sampai di sini, gitu ya, katakan R di sini setelah 5 menit gitu, R5, maka kecepatannya ya garis singgungnya di sini. Ini
V saat 5. T-nya 5. Jadi arah kecepatan selalu sesuai dengan arah garis singgung dari gerak. Kalau arah geraknya ke bawah, kalau ini arah ke bawah, ya garis singgungnya panahnya ke sana juga ke bawah. Karena V itu vektor, kecepatan itu vektor, arah penting. Kalau ke atas, ya garis singgungnya ke sana, sesuai arah geraknya. Begitu. Ya, ini ceritanya di sini pakai limit, udah nggak usah lah, terlalu rumit. Masih banyak? Sedikit lagi. Kita habisin aja ya. Oke, kita lihat soal-soalnya. Jadi cuma itu aja fungsi nilai vektor. Harus tahu ngitung limitnya, limit masing-masing komponen, turunannya juga masing-masing komponen, integralnya juga masing-masing komponen. Oke, kita lihat soal ini. Sebuah titik P bergerak sepanjang lingkaran jari-jari R dengan laju sekian. Jadi menempuh sudut sebesar omega radian per detik. Bila kedudukan awalnya di R,0, tentukan kecepatan dan percepatannya pada saat T-nya 0,5 dan gambarkan. Oke, saya akan nggak terlalu susah, ini saya buka aja. Banyak coretan ternyata. Sebentar, dihapus dulu. Aduh, ngapus di Adobe ini susah ya. Kenapa nggak menyediakan lasso dia ya? Kayak di OneNote. Di Word dulu ada juga lasso. Belakangan dihilangkan. Aneh yang bikin softwarenya. Buat ngehapus enakan kalau lasso tuh dikurungin langsung del gitu. Bentar, hapus dulu. Ini ngapus lama. Pus. Meong. Ini titik-titik kayak cacar air. Kita hilangkan saja. Nah. Oh, ini soalnya kok diganti jari-jari R. Enggak, biar aja jari-jarinya R. Kemudian posisi awalnya ada di R,0 kali ya soalnya. Coba. Berada di posisi awal R,0. Mana. Oke. Di sini saya susah nulisnya. Saya mau tulis aja. Ini di crop aja gambarnya doang. Saya kerjakan manual di sini. Oke. Kecilin dulu supaya bisa nulis. Nah, sebuah titik bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari R dengan laju omega radian per detik. Anggap geraknya berlawanan jarum jam aja ya. Tapi kalau disebut omega radian ya harusnya ya bisa juga ke bawah sih ya. Kita anggap ke atas geraknya. Kedudukan awalnya nggak mungkin 1,0, R,0 kan jari-jarinya R. Sorry, ini R. Ini posisi awalnya itu di situ. R,0. Tentukan kecepatan dan percepatannya pada saat T-nya setengah. Nah, untuk menentukan kecepatan dan percepatan kan kita harus tahu posisi partikel setiap saat ya. Ini ketut kena. Oh, oke. Si ketut katanya tidak ikut kuliah. Nanti saya ganti di absennya jadi izin. Kalau lapor ya saya tulis izin. Oke. Jadi saya harus merumuskan posisi partikel setiap saat. Tadi kan kalau gerak sepanjang kurva, baik di ruang atau di bidang, kita nyatakan posisinya sebagai RT gitu ya, setiap saat. Kalau udah tahu posisinya,
setiap saat, nanti kecepatan tinggal diturunkan. Percepatan tinggal turunan 2 dari R. Jadi kita cari dulu posisi partikel setiap saat. Gimana? Belum kebayang. Saya akan lakukan manual aja. Gini. Kalau sudah 1 detik, dia menempuh sudut omega radian. Ini 1 detik. Ini R1, 1 detik. 1 detik posisinya ini segini. Sudutnya omega. Saya tabelkan, coba ya. Ini T-nya, sudut tempuhnya. Kemudian, kalau R ini posisi kan di bidang sebagai vektor yang 2 komponen ya. R ini komponen X dan komponen Y-nya berapa gitu. Jadi saya tambahkan di sini X-nya dan di sini Y-nya. Kalau 1 detik menempuh omega radian, maka berapa ini X-nya? Sudutnya omega. X-nya menjadi R cos omega kan? Ini si X ya. Tuh. Sorry. Jangan R lagi di sini saya pakainya. Karena R itu untuk jari-jarinya. Ini posisinya misalkan apa? Apa ya? ST itu ya. Posisinya ya. Oke. Posisinya XT. R itu panjangnya ini jari-jari. R ini. Oke. Jadi kalau 1 detik dia menempuh sudut omega. Maka panjang X ini sama dengan R, panjang ini sisi miring cos omega. Y-nya ini R sin omega. Paham nggak itu? Xiaoqi paham nggak? Yang saya maksudkan. Kalau nggak paham, tanya. Bilang aja nggak paham. Maaf, saya tadi barusan dari toilet. Oh, ya. Yang lain, Saskia. Paham nggak? Saskia. Paham, Pak. Paham? Masih paham. Jangan Xiaoqi lagi. Jessica, paham nggak? Iya, Pak. Masih paham. Kalau setengah detik, sudut yang ditembusnya berarti baru setengah omega, kan? Maka sudut X-nya berapa? Ya, R cos setengah omega, kan? Y-nya R sin setengah omega. Kalau T-nya sembarang T, sudutnya berapa? Kalau T-nya sembarang, setelah T detik, sudutnya ya yang ditempuh T kali omega, kan? Kan ini. Omega radian per detik. Kalau T detik ya T omega sudutnya. Ya ininya R cos T omega. Atau omega T lebih umum nulisnya ya. R sin omega T. Sin dari ini sudutnya. Nah, jadi saya punya sekarang posisi partikel setiap saat adalah, saya simbolkan S tadi, sebagai fungsi T. Vektor dia ada X-nya. X-nya R cos omega T. R-nya itu jari-jari lingkarannya ya. Kita nggak diberikan angkanya, biarin aja. R sin omega T. Vektor. Nah, kalau udah tahu itu kan gampang. Tentukan kecepatannya dan percepatannya. Pada saat T setengah, hitung aja kecepatannya. Kecepatannya itu kan turunan dari percepatan. Turunan dari percepatan. Turunan dari posisi. Sama dengan turunkan R konstanta, ini jari-jari. Cos ini turunannya sin omega T kali turunan dalam ini. Jadi ada omeganya. Minus ya. R ada W sin
omega T turunannya. Yang ini turunannya sin jadi cos. R omega cos omega T. Udah gitu saja. Percepatannya turunkan lagi. Percepatan simbolnya biasanya A ya. Turunan dari kecepatan. Sama dengan apa? Ini diturunkan lagi, ini konstanta. Omega juga konstanta. Sin jadi cos. Min R omega kuadrat jadinya ya. Kalau nggak paham, nanya ya. Yang cos jadi min sin. Ada muncul omega lagi, jadi omega kuadrat. Gitu. Oke. Pertanyaannya apa? Oh, pada saat T-nya 2. Pada saat T-nya setengah. Jadi, saat T sama dengan setengah, maka saya dapat V di tulisan. Masukkan aja T-nya setengah ke sini. Min RW sin apa? Setengah W ya. Gitu. Ini RW cos setengah W. W-nya nggak diketahui, angkanya yang nggak bisa kita hitung. Biar aja gitu. AT-nya tinggal masukkan aja T-nya setengah min R kuadrat. Min RW kuadrat cos setengah T min RW kuadrat sin setengah T. Sebagai vektor kurung siku. Kemudian diminta menggambarkan, karena menggambar saya nggak pinter, saya ambil jawaban dari sini. Itu ya. Oke. Ini salahnya, ini harusnya kedudukan awalnya di sini R,0. Ya, biarin aja. Oke, sama ya tadi, masukkan T-nya setengah, ketemu sama. Nah, gambarnya saya gambar di sini. Ini kenapa banyak T yang gambar? Bentar, saya hapus yang bermatanya. Ini nggak bisa dihapus. Oh, nggak bisa dihapus. Ini saya mau hapus ini. Kebanyakan. Nah, kita lihat posisinya saat T tertentu ini di sini. Kita lihat ini posisi mana tadi? Posisinya ini. Maka kecepatannya, kalau diminta menggambar kecepatan, ini nggak kegambar di sini. Kecepatannya adalah garis singgungnya. Jadi kalau posisinya di sini, suatu saat T ya, sebagai vektor ini, vektor yang panahnya keluar ini, maka kecepatannya adalah garis singgungnya ke sana. Tuh, saya nggak bisa gambar, ntar. Saya crop dulu aja ya lagi. Kalau di situ susah dicoretnya. Untuk gambarnya saya crop lagi, saya tulis ulang di sini. Ini dihapus. Kegedean, nggak bisa ngegambar. Nah, maka kecepatannya tuh sesuai arah garis singgungnya. Saya kasih gambar hijau, ini kecepatannya pada saat T. Garis singgungnya. Sedangkan percepatannya gimana? Lihat ini. Posisinya ini. Percepatannya ini. Ini bisa saya tulis sebagai W kuadratnya saya keluarin, min W kuadratnya kali R cos. Kena hitam-hitam itu nanti. Ini saya tulis ke atas. W kuadratnya mau saya keluarin. Min W kuadratnya. R cos omega per 2, R sin omega per 2.
Kita lihat vektor ini dan vektor ini sama. Vektor percepatan dengan vektor posisi sama. Tapi ini ada min W kuadrat. Kalau dikali min berarti berlawanan arah. Jadi kalau vektor posisinya itu di sini sesuai ini ke sana itu. Ya, ke sana. Yang ini saya gambar di sini. Maka vektor percepatannya itu ke sana. Karena ini minus konstanta kali ini. Jadi arahnya berlawanan arah ke sana. Dan ini cocok dengan kondisi fisika. Kalau ada gerak melingkar gini, ada percepatan sentripetal yang merubah arah supaya jadi melingkar. Percepatan sentripetal itu arahnya ke dalam ini. Yang ini. Ini. Berlawanan arah dengan vektor posisinya. Posisinya dari 0 ke sana keluar, percepatannya ke dalam. Ya. Oke. Moga-moga bisa dicerna. Agak sedikit mikir ya. Lanjut lagi. Sudah ini. Ini kok nggak beli? Ya, yes saja. Soal berikutnya. Ini juga gampang ya. Oke. Oh, yang ini rada lumayan. Saya bahas dulu nomor 3 ya. Saya bahas dulu nomor 3. Lebih susah karena. Oke, saya buka dari sini karena perlu gambar. Kayaknya. Nah. Diberikan sebuah kurva di ruang dengan persamaan parameter ini. Ini di ruang geraknya. Posisinya setiap saat ini. Cari persamaan garis singgungnya pada saat T-nya 2. Gimana garis singgung di ruang? Berarti harus persamaan garis di ruang ya. Garis singgungnya persamaan garis di ruang yang bisa bentuk persamaan simetrik atau parametrik. Tapi persamaan garis di ruang. Oke, ingat, untuk membuat persamaan garis, ini meskipun garis singgung kan persamaan garis juga. Untuk membuat persamaan garis, perlunya apa tadi? Titik yang dilalui garis dan vektor arah. Jadi vektor yang sejajar dengan garis. Setelah tahu itu, prosedurnya lihat lagi ke depan standar. Pilih titik di garis, maka vektor ini kelipatan vektor yang vektor arahnya. Terus selanjutnya teknis. Nanti mungkin belum ingat sekarang. Coba kita lihat. Ini R ini. Pada saat T sama dengan 2, posisinya di sini. Ditanya persamaan garis singgung, berarti garis singgung pada saat yang melalui titik ini. Kalau ini pusat koordinatnya, bentar ya. Kalau ini pusat koordinat, nggak bisa nulis tuh di sini tuh. Ini vektor posisinya. Vektor posisinya saat T-nya 2 ada di sini. Berarti ini koordinatnya adalah ini. Nah, kita mau bikin persamaan garis singgung di sini. Berarti titik yang dilalui udah punya. Tinggal ngitung vektor arah garis. Vektor yang sejajar dengan garis. Tak lain apa? Kan vektor singgung itu sama dengan kecepatan turunan dari posisi. Jadi saya turunkan ini. Turunannya hitung 1, ini. Kemudian vektor singgung saat T-nya 2 masukkan. Nah, vektornya udah punya. Ini vektor arah garis. Dan melalui titik 2,2,8/3. Ingat kalau ini vektor posisi ya. Tadi yang saya gambar ke sana vektor posisi partikel, titiknya sendiri 2,2,8/3. Oke, ini titiknya. Nah, caranya apa?
Saya hapus dulu ini karena udah pernah dipakai terus udah dicoret-coret. Caranya ada gimana kalau udah tahu titik yang dilalui oleh garis, vektor arahnya udah punya, yaitu ini. Maka ambil sembarang titik Q di garis tersebut. Ambil, saya nulis di sini susah ya nggak apa. Ini tadi P, kadang-kadang gampang. Ambil ini. Tuh, mau nulis Q susah di sini. Gimana sih? Ini Q. Jadi ambil sembarang titik di garis. Harus sembarang ini karena Q mewakili titik yang manapun di garis hijau. Maka vektor PQ kelipatan ini. Ya. Karena kan searah. PQ dengan vektor arah arahnya sejajar. Jadi vektor PQ itu ini mana tadi? PQ itu harusnya langsung aja X min 2, Y min 2, Z min 1/3 sama dengan T kali ini. Ini nggak usah dibaca lah. Nggak usah, dari sini langsung X. PQ itu Q kurangi P. X min 2, Y min 2. Mana P-nya? P-nya ada di sini tadi. Tapi koordinatnya ini ya. X min 2, Y min 2, Z min 8/3. Sama dengan kelipatan dari ini. Oh, saya pakai lambda, pakai T juga boleh ini ya. Saya pakai lambda supaya membedakan dengan T waktu di sini. Kalau ini kan persamaan garis, ini parameter. Karena T-nya udah dipakai sebagai waktu, saya pakai variabel yang lain, nggak pakai T di sini. Oke, ini. Udah kalikan satu-satu. Inilah persamaan garis dengan parameternya lambda. Kalau mau bikin persamaan simetriknya, ya lambdanya dieliminasi menjadi ini. Lumayan ya mikirnya. Oke. Satu lagi. Ini sendiri aja. Ini kayak nomor 1. Udah dikasih tahu posisinya. Gambarkan lintasannya. Oh ya, saya bahas lah udah. Karena ada gambar lintasannya. Ini kalau kita punya persamaan gini, mau menggambar lintasannya, parameter P-nya dihilangkan. Jadi cos T sama dengan X/3, sin T sama dengan Y/2, kemudian pakai rumus cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Artinya X/3 kuadrat, itu cos kuadrat, ditambah Y/2 kuadrat, itu sin kuadrat, sama dengan 1. Ini elips, pusatnya di 00, ke arah X, dari pusatnya 3 ke arah Y-nya 2. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Tentukan kecepatan, laju, dan percepatan. Ya, tinggal turunkan aja. Kecepatan adalah sama dengan, ini tadi kan udah dikasih tahu posisinya setiap saat ini. Ini sebagai vektor. Turunkan aja. Turunkan menjadi ini. Kemudian laju itu panjang dari V besar kecepatan. Laju besarnya kecepatan, ya tinggal hitung panjang vektor ini. Ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, percepatan, turunan dari kecepatan ini turunkan lagi. Turunkan jadi ini. Gampang lah ini mah. Tentukan saat kapan lajunya maksimum dan berapa nilainya. Kita lihat lajunya. Lajunya ini, kapan maksimum? Berapa T-nya saat dia maksimum? Ya harus pakai kalkulus semester 1 lagi.
pakai turunan pertama. Jadi ini fungsi lajunya diturunkan. Percaya aja ini pakai rumus akar gitu ya. Harus dicari kapan dia 0, mencari titik ekstrim. T-nya sekian. Gambarkan di garis bilangan. Nanti periksa tanda V aksen ini, dv/dt, ketemu titik maksimumnya ini. Ini lihat lagi kalkulus yang pertama. Saya upload juga kan di playlistnya. Kalau lupa menentukan maksimum minimum. Oke. Tunjukkan vektor percepatan selalu menuju titik asal. Nih, vektor posisi ini. Posisinya ini. Vektor percepatan tuh berlawanan. Ya berarti vektor percepatan ke sana. Ini. Vektor percepatan kalau dihitung ini tadi berlawanan dengan vektor posisi yang semula ini. Minusnya. Jadi percepatannya ke sana. Gambarnya. Oke, hari ini cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin nanti tutorial atau enggak tahu saya. Saya stop dulu rekamannya.